Tanggal 25 Juli hari ke-207. Bacaan Yesaya pasal 40 sampai pasal 43. Tuhan yang berkuasa versus berhala yang mati. Garis besar. Dimulai dengan pasal 40, Yesaya mengubah fokus dari pesannya. Untuk 39 pasal seperti 39 kitab Perjanjian Lama, pesan utama pasal-pasal ini adalah kutukan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan dan kejahatan umat Allah. Namun kini hadir pesan pengharapan dan penghiburan yang mengharukan. Seperti 27 kitab Perjanjian Baru, 27 pasal berikutnya menyatakan keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Tuhan berdaulat atas ciptaannya, Dia berdaulat dalam pemilihan dan perlindungan bangsanya, Israel. Dan dengan demikian, ada kepastian bahwa Dia akan menghibur dan membebaskan rakyatnya. Renungan harian. Hari ini, daripada Anda mencari proyek praktis untuk melihat kebenaran Tuhan dalam karyanya, habiskanlah waktu dengan tenang untuk merenungkan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan Anda. Berikut beberapa pemikiran untuk mempersiapkan pikiran Anda dalam beribadah dan berefleksi. Lautan di dunia mengandung lebih dari 340 triliun galon air, namun Tuhan menahan mereka di tangannya. Pasal 40 ayat 12. Bumi memiliki berat 6 sekstilion metrik ton, namun bagi Tuhan itu semua bagaikan debu dalam timbangan. Pasal 40 ayat 12 dan 15. Alam semesta yang dikenal membentang lebih dari 30 miliar tahun cahaya atau 200 sekian miliar mil, tetapi Tuhan telah mengukur luasnya dengan jari-jarinya. Pasal 40 ayat 12. Alam semesta yang sama itu mengandung setidaknya 100 miliar galaksi, masing-masing terdiri dari sekitar 100 miliar bintang. Namun Allah mengenal mereka semua dengan namanya. Pasal 40 ayat 26. Sekarang Anda melihat mengapa tidak masuk akal untuk mempersembahkan nasihat daripada penyembahan Anda kepada Allah di surga? Meski begitu, Dia berkata kepada Anda, "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Pasal 43 ayat 1. Tuhan tidak menjadi lebih besar ketika Anda menyembah Dia, tetapi Anda dibuat menjadi lebih besar ketika Anda melayani Dia. Pendalaman. Ayat Mas, Yesaya pasal 40 ayat 2. Satu ayat pada Yesaya pasal 40 ayat 2 menampilkan semua ikhtisar dari pasal 40 sampai pasal 66. 1. Hari-hari sedihnya hilang, menjelaskan pembebasan pada pasal 40 sampai pasal 48. 2. Dosa-dosanya diampuni, menggambarkan pembebasan dalam pasal 49 sampai 57. Dan 3. Tuhan telah menghukumnya 2 kali lipat untuk semua dosa-dosanya, menggambarkan berakhirnya hukuman dan pembebasan Yehuda dari tawanan dalam pasal 58 sampai 66. Air dan api, Yesaya pasal 43 ayat 2. Air dan api, baik sebagai penghalang atau pemurni, sering dikaitkan dengan keselamatan dalam Alkitab. Mazmur pasal 66 ayat 12 menyebutkan pembebasan melalui air dan api.
Lihat Keluaran pasal 14 ayat 21 dan pasal 24 ayat 17. Korban yang dilakukan para imam melibatkan air dan api. Lihat Imamat pasal 1 ayat 9. Dan Yohanes Pembaptis berbicara tentang baptisan air dan api. Lihat Lukas pasal 3 ayat 16. Janji Allah dalam Yesaya adalah bahwa Ia akan membebaskan kita melewati air dan api, yang berarti kesulitan hidup. Bukan membiarkan kita berada dalam air dan api, atau kesulitan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 40. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memiliki kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan,
Baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan Dia dari timur? Menggerakkan Dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik, yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul.
dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini, tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Yesaya pasal 42. Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik,
terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang, aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang, dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan, dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan, dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas, dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya, dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Yesaya pasal 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku
Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut, dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam, sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Dosa Israel diampuni. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, dan Israel untuk dinista.